wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suwito S.E. Mesi AK selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lailita Sobrina, kelas 4A akuntansi dengan NPM 0227221126. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami topik mengenai etnografi dan review jurnal mengenai pengungkapan identitas diri melalui media sosial, studi mengenai etnografi virtual melalui vlog. Jelaskan mengenai apa itu etnografi. Jadi, pengertian dari etnografi merupakan salah satu cara dalam penelitian terapan untuk penemuan relasi sosial kultur dengan mengeksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial budaya atau divisi budaya tertentu dalam ruang atau konteks tertentu. Atau, seorang etnografer tidak hanya mengamati, tetapi juga mencoba untuk bersatu dalam kehidupan budaya kelompok orang yang diteliti. Etnografi merupakan metode penelitian ilmu sosial dan produk tertulis terakhirnya. Sebagai metode, pengamatan etnografi melibatkan penanaman diri secara mendalam dan jangka panjang di lokasi penelitian untuk mendokumentasikan secara sistematis kehidupan sehari-hari, perilaku, dan interaksi dari komunitas orang. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai observasi partisipatif. Salah satu metode yang paling umum untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi adalah keterlibatan tangan pertama, yang dikenal sebagai observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti menggelamkan dirinya dalam lingkungan budaya, biasanya selama jangka waktu supaya lebih dekat dan keakraban intim dengan kelompok tertentu atau individu, atau seperti kelompok agama, pekerjaan, atau suku budaya, atau komunitas tertentu, dan praktek mereka. Salah satu metode yang paling umum untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi adalah keterlibatan tangan pertama yang dikenal sebagai observasi partisipatif. Lanjut ke pembahasan ketiga mengenai metode etnografi. Jadi, penelitian tersebut melibatkan berbagai definisi dengan baik, meskipun metode variabel, wawancara, observasi langsung, partisipasi dalam kehidupan kelompok, diskusi kolektif, analisis dokumen pribadi, dan produksi dalam kelompok, analisis diri dan kehidupan sejarah antara lain. Wawancara dapat berupa informal atau formal dan dapat berkisaran dari percakapan singkat sesi diperpanjang. Salah satu cara menyalin data wawancara adalah metode silsilah. Ini adalah satu set produser di mana etnografer menemukan hubungan catatan kekerabatan, keturunan, dan pernikahan dengan menggunakan diagram dan simbol. Kuesioner juga dapat digunakan untuk membantu penemuan kepercayaan lokal dan presiden dan dalam kasus penelitian longitudinal yang mana ada studi jangka panjang yang berkesinambungan dari suatu daerah atau situs, mereka dapat bertindak sebagai instrumen yang valid untuk mengukur perubahan dalam individu atau kelompok yang dipelajari. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat mengenai keuntungan dari etnografi itu apa. Jadi, etnografi memiliki keuntungan sebagai teknik adalah memaksimalkan pemahaman peneliti dari konteks sosial dan budaya di mana perilaku manusia terjadi. Etnografer atau etnografi yang berusaha keluar dan mengembangkan hubungan dengan orang dalam budaya atau informan yang bersedia untuk menjelaskan aspek komunitas mereka dari sudut pandang asli. Prosedur mencari kontak baru melalui hubungan pribadi mereka dengan informan saat ini sering efektif dalam mengungkap penyebut umum budaya umum yang terhubung ke topik yang sedang dipelajari. Kita lanjut ke pembahasan berikut, yaitu mengenai sejarah dari etnografi. Jadi sejarah dari etnografi itu dikembangkan oleh para antropolog yang paling terkenal oleh Bronislaw Malinowski pada abad ke-20. Tetapi secara bersamaan, sosiologi awal di Amerika Serikat atau banyak yang bervariasi dengan Chicago School mengadopsi metode ini juga karena mereka menelusuri bidang sosial perkotaan. Sejak itu, etnografi telah menjadi pokok metode penelitian sosiologi dan menjadi sosiolog telah berkontribusi untuk mengembangkan metode dan menginformalkan dalam buku-buku yang menawarkan instruksi metodologis.
Pembahasan mengenai jenis penelitian etnografi. Pakar metodologi Creswell telah mengidentifikasi berbagai jenis penelitian etnografi termasuk sejarah kehidupan, autoetnografi, etnografi baru, etnografi feminis, etnografi media elektronik, fotografi, video, audio, dan sebagainya. Namun, pada prinsipnya, metode penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu etnografi realis dan kritis. Yang pertama kita akan bahas mengenai etnografi realis, yang dimana tipe etnografi realis adalah jenis tradisional di mana peneliti mencoba untuk mendapatkan data atau situasi individual dari sudut pandang orang ketiga. Yang kedua, itu mengenai etnografi kritis, yang dimana tipe etnografi ini adalah tipe yang lebih kontemporer, di mana peneliti berpartisipasi dalam sinkronisasi atau pertahanan kelompok sosial budaya yang diteliti. Etnografer kritis merespon kondisi masyarakat saat ini yang mengasumsikan bahwa sistem kekuasaan atau prasitisme dan hubungan otoritas cenderung meminggirkan individu dari berbagai kelas, ras, dan gender. Oleh karena itu, suara pertama yang hidup dalam situasi atau konteks yang dipelajari itu sangat penting. Dan pembahasan terakhir mengenai etnografi, yaitu tujuan dari etnografi sendiri. Jadi, tujuan dari etnografi adalah untuk mengembangkan pemahaman yang kaya tentang bagaimana dan mengapa orang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi seperti yang mereka lakukan dalam komunitas atau organisasi tertentu atau bidang studi, dan yang paling penting, untuk memahami hal-hal ini dari sudut pandang yang dipelajari atau dikenal sebagai perspektif emik atau sudut pandang orang dalam. Jadi, dengan demikian, tujuan dari etnografi tidak hanya untuk mengembangkan pemahaman tentang praktik dan interaksi, tetapi juga apa arti hal itu bagi populasi yang diteliti. Yang penting, ahli etnografi juga bekerja untuk menempatkan apa yang mereka temukan dalam konteks historis dan lokal, dan untuk mengidentifikasi hubungan antara temuan mereka dan kekuatan sosial dan struktur masyarakat yang lebih besar. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai pembahasan jurnal atau review jurnal. Jurnal yang saya review kali ini yaitu mengenai pengungkapan identitas diri melalui media sosial, studi mengenai etnografi virtual melalui vlog. Kutipan jurnal yang saya ambil adalah Kareba Jurnal Ilmu Komunikasi tahun 2018. Jadi, metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan Februari tahun 2017 dan bulan Maret tahun 2017. Penelitian ini dilakukan berdasarkan observasi awal melalui media sosial YouTube dengan mengambil objek vlogger yaitu Ria Ricis. Ria Ricis adalah seorang vlogger yang aktif pada tahun 2015 dan telah memiliki 95 video di channel YouTube-nya dan melakukan analisis dengan tujuan video blog atau video blog Ria Ricis. Jadi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan juga menggunakan metode etnografi virtual. Dan semiotika oleh Charles Virchow. Etnografi virtual merupakan metode etnografi yang dilakukan untuk melihat fenomena sosial dan kultur pengguna di ruang siber. Sebagai penulis, etnografi virtual bisa mendekati beberapa objek atau fenomena yang ada di internet. Penelitian ini juga menggunakan metode semiotika Charles Virchow yang mengambil 3 tanda, yaitu ikon, indeks, dan simbol untuk menganalisa vlog dari vlogger tersebut. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian yaitu yang pertama, penulis melakukan screenshot terhadap isi vlog dari Ria Ricis, dan yang kedua, penulis melakukan screenshot terhadap emoticon yang tersedia pada kolom komentar dalam interaksi fans dan Ria Ricis. Yang ketiga, penulis berpartisipasi untuk melakukan observasi atas aktivitas virtual dengan fans club dari vlogger dengan cara menjadi penggemar Ria Ricis dan terlibat dalam fans club tersebut. Cara ini penulis tempuh untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin berdasarkan observasi yang bersifat partisipatif. Dan yang keempat,
yaitu penulis mendasarkan teknik analisis data ini berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Alan Brayman. Teknik analisis ini terdiri dari 5 alur kegiatan, yaitu membaca, memisahkan, mengidentifikasi atau kode, mengelompokkan, mengaitkan, dan menghubungkan. Hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama, identifikasi informal. Yang pertama itu diidentifikasi Ria Ricis vlogger yang menjadi objek dalam penelitian ini dan berhasil penulis wawancara adalah Ria Ricis. Ria Ricis yang berumur 22 tahun merupakan mahasiswi aktif di Universitas Pancasila Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Ria Ricis menjadi seorang vlogger pada tahun 2015 dan memiliki 95 video dalam akun YouTube-nya. Dari tahun 2015, subscribe Ria Ricis semakin meningkat. Hingga saat ini di tahun 2017, subscribe Ria Ricis telah mencapai 596 subscribe. Ricis mengungkapkan identitas dirinya melalui beberapa konten vlognya. Yang kedua itu identitas informan pertama, yaitu Ija adalah salah satu anggota dari Ria Ricis. Ria Ricis merupakan nama penggemar dari Ria Ricis sendiri. Ija yang berumur 20 tahun merupakan mahasiswi dari Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Kelautan. Ija bergabung di The Ricis pada tahun 2015. Awal Ricis muncul menjadi selebgram. Alasan Ija menyukai Ricis adalah Ricis salah satu vlogger yang menggunakan hijab dan tentunya dalam vlognya selalu memberi motivasi dan hiburan. Itu identifikasi informan kedua, yang dimana Iren adalah salah satu anggota dari Ricis. Iren yang berumur 22 tahun merupakan mahasiswa di Universitas Fajar Makassar. Iren bergabung di The Ricis pada bulan Februari tahun 2016. Alasan Iren menyukai dan bergabung di The Ricis karena vlog Ricis yang sangat menghibur. Dan yang keempat itu identitas informan ketiga, yang dimana Kusnul Khotimah adalah salah satu anggota dari Ricis. Kusnul yang berumur 19 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMK 8 Makassar menyukai Ricis sejak akhir tahun 2015. Alasan Kusnul menyukai Ricis karena Ricis sangat menghibur dan selalu memberi motivasi dalam vlognya dan juga sangat ramah dan tidak sombong. Dan yang kelima itu identitas informan keempat, yaitu Nabila adalah salah satu anggota dari Ricis di Jakarta. Nabila yang berumur 19 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas di Jakarta bergabung menjadi The Ricis pada awal tahun 2016. Alasan Nabila menyukai Ricis karena Ricis selalu menghibur dan vlognya sangat bermanfaat.